Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di Forum Kawan Dua di hari ini bersama saya Yelin Solviani akan menemani Anda memandu acara ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Di hari ini edisi Kamis 12 Juni 2025. Dan tentunya di hari ini Anda juga bisa langsung menonton siaran kami melalui YouTube RRI Manado, ataupun juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Manado di hari ini di frekuensi 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz, dan juga bisa mendengarkan siaran kami di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dan seperti saya informasikan tadi, hari ini pendengar di Forum Kawan Dua, topik kita hari ini tentang perlindungan anak antara regulasi dan realita. Dan di hari ini sudah hadir narasumber. Tadi ada dua ya saya informasikan, tapi sekarang ini ada satu lagi yang datang gitu ya. Tentunya untuk berdialog langsung dengan kita di hari ini spesial gitu ya di Forum Kawan Dua. Tentunya saya akan perkenalkan satu persatu pendengar. Di sini yang pertama Pak Marcel S. Silom, SE, selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, harap didekatkan mic-nya Pak. Oke, baik. Yang pasti di hari ini juga sudah hadir AKBP Paulus Palamba SE selaku Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi. Yang pasti terima kasih sudah hadir di hari ini. Dan juga ada Pak Arthur Piri SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar Bapak-bapak semuanya di hari ini? Sehat, semangat ya. Dekat mic semuanya Pak. Oke, semangat semua ya. Baik, hari ini topik kita Bapak terkait perlindungan anak antara regulasi dan realita gitu ya. Nah, saya ingin bertanya dulu yang pertama dengan Pak Marcel gitu ya, selaku Kepala UPTD nih, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya sejauh mana nih Pak regulasi nasional gitu ya, sudah cukup menjawabkah kebutuhan perlindungan anak di daerah khususnya di Sulawesi Utara? Ya, yang pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, tentunya mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kaitan tugas kerja kami sebagai unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak di bawah DP3 Provinsi. Nah, kalau berbicara terkait sejauh mana regulasi ya, perlindungan anak itu sudah diimplementasikan ya. Yang pertama tentunya penanganan kasus yang kami lakukan itu sebagai salah satu indikasi atau indikator bahwa dasar kami melakukan penanganan adalah bagian dari implementasi dari, kalau berkaitan dengan perlindungan anak berarti terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu terbukti dari sekian kasus yang kami lakukan penanganan, ada beberapa kasus yang kami lakukan itu dalam proses penanganan itu bisa dilakukan secara selesai ya, komprehensif ya dalam penanganan. Karena berbicara penanganan anak itu lebih ke permasalahan anak. Permasalahan itu kompleks, sehingga penanganan itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Nah, ini saya kira Mbak ini sudah tepat ketika menghadirkan bagian dari aspek penanganan. Tentunya ada juga pencegahan anak. Nah, karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bagaimana kita melihat hak anak itu dipenuhi oleh negara
Di dalamnya juga adalah tanggung jawab dari orang tua dan masyarakat. Orang tua dan seperti masyarakat itu. gitu ya. Oke, baik. Ya pasti kalau dari Pak Paulus gitu ya, selaku Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Sulawesi Utara. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana gambaran secara umum gitu ya kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Renakta sendiri saat ini di Sulawesi Utara, Pak? Terima kasih. Kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan kasus yang kami tangani sebagai penegak hukum dalam hal ini, dan undang-undang sudah memberikan kewenangan untuk menegakkan. Jadi kami menyampaikan bahwa secara umum untuk di Sulawesi Utara, memang kasus-kasus yang kami tangani baik di tingkat Polda maupun Polres dan Polsek, walaupun sampai saat ini Polsek sudah tidak diberikan kewenangan dalam hal penyidikan lagi, itu sudah diambil alih oleh Polres secara lingkup untuk pendekatan, dan Polsek hanya lebih untuk Kantikmas. Nah, kembali lagi untuk penegakan hukumnya kami di dalam menangani kasus-kasus yang kami menyampaikan bahwa memang cukup marak yang terjadi ya. Bisa lebih dekat lagi Pak mikrofon. Begitu banyak yang terjadi di dalam masyarakat yang melibatkan anak-anak sebagai korban, ya. Baik itu dia sebagai korban maupun pelaku anak juga, itu banyak yang terjadi. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita bersama, stakeholder yang terkait, karena kalau kami dari pihak kepolisian ya mungkin hanya dari segi penegakan hukumnya, tetapi nanti langkah-langkah kita yang harus kita ambil bersama dengan stakeholder terkait mungkin lebih banyak nanti kepada tingkat preventif ya, pencegahan dini ya, supaya hal-hal ini tidak bisa tidak terjadi lagi di lingkungan-lingkungan masyarakat, karena kami menyampaikan bahwa lebih banyak untuk kasus kekerasan anak ini terjadi di lingkup keluarga, ya gitu. Nah, lingkup keluarga yang banyak yang terjadi, jadi lebih banyak kita untuk bisa memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana anak itu harus kita lindungi, mulai dari dia dari hidupnya sampai tumbuh berkembangnya itu kita harus jaga bersama, dan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ya itu. Terima Baik. kasih. Oke, kalau dari Pak Arthur Piris sendiri gitu ya, di sini selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado, kalau Bapak bisa melihat gitu ya, bagaimana gambaran secara umum nih Pak, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sampai saat ini, kalau dilihat di Sulawesi Utara yang paling banyak itu pelanggarannya apa saja? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak ya, tentunya kami penuntut umum tentunya bersama-sama dengan penyidik bersinergi di dalam pelaksanaan tugas kami. Tentunya di dalam penyelesaian penanganan perkara sama-sama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya di dalam penanganan perkara kompleks ya? Iya, sangat kompleks. Namun ada beberapa yang menjadi pencatatan kami di dalam penyelesaian penanganan perkara yang berkaitan dengan anak, itu tentunya masih mendominasi itu berkaitan dengan kekerasan. Iya, kekerasan terhadap anak itu ya mungkin sekitar 10-20% lah di dalam penanganan perkara kami yang setahun yang sudah dilaksanakan, tentunya sebagai yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi ya memang kompleks tadi ya, banyak sekali memang kalau kita lihat data yang berkaitan dengan penyelesaian penanganan atau penanganan perkara yang berkaitan dengan anak, tentunya tadi selain ada kekerasan fisik, ada juga yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, itu mungkin item-item ya, kekerasan seksual itu ada sekitar 276, psikis, ada penelantaran, baru ada eksploitasi, ya tentunya bermacam-macam variasi. Tapi kalau yang paling banyak di Sulawesi Utara itu yang terjadi penelantaran kah, kekerasan kah, atau kekerasan seksual kah, yang mana nih Pak?
hampir mendominasi itu kekerasan fisik sama seksual. Kekerasan fisik Iya. dan seksual gitu ya Betul. Pak ya. Miris ya di sosial media. Sangat ya. miris. Di tahun 2025 ini apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk menangani ini? Kalau tahun 2025 ya tentunya masih berjalan ya, tentunya setiap perkara kami berusaha pun juga bersinergi dengan rekan-rekan penyidik maupun juga dari ini ya tentunya ya untuk menyelesaikan perkara. Tetapi ya mungkin kurang lebih hampir sama gitu terkait dengan apa namanya penanganan perkara yang sering terjadi gitu. Oke, Ya. baik. Saya ingin bertanya juga nih dengan Pak Marcel gitu ya. Ini apakah ada kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realita kasus di lapangan, Pak? Terus bagaimana koordinasi antara UPTD sendiri dengan instansi lain seperti kepolisian, dinas sosial, lembaga-lembaga masyarakat lainnya? Ya. Dalam hal penanganan, kemudian tadi Mbak menyorotkan bahwa adakah kesenjangan ketika apa yang menjadi amanat undang-undang, kemudian fakta dan realitas implementasi itu, nah itu bisa saja terjadi karena butuh ada kesepahaman bersama. Nah oleh karena itu setiap peraturan undang-undang itu perlu ada yang namanya pelatihan bersama. Apa yang menjadi tujuan pelatihan bersama ini untuk kiranya dapat memberikan satu persepsi ketika melihat satu kasus yang ditangani. Nah, contoh untuk penanganan anak ya, karena dalam juga lembaga kami dalam segi SDM tentunya belum semua yang memahami. Nah, saya tidak tahu juga di kepolisian dan di kejaksaan selalu ada apa ya Pak? Ada pelatihan bersama ya untuk melihat karena agar supaya proses penanganan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Karena berbicara penanganan anak itu kan kompleks ya, seperti Pak Arthur katakan bahwa banyak regulasi yang akan menjadi acuan kalau berbicara anak. Nah, bagaimana juga aspek pendidikannya ketika suatu kasus yang dialami, contoh untuk kasus kekerasan seksual, ketika dia masih menempuh pendidikan, pasti dia akan bermasalah dalam pendidikan. Aspek psikologinya ketika bagaimana dia akan melanjutkan pendidikan, maka perlu ada melibatkan stakeholder-stakeholder yang punya tusi itu. Lalu kemudian dalam proses hukum itu juga harus ada pendampingan-pendampingan, memastikan agar supaya hak-haknya itu terpenuhi. Nah belum lagi tusi dari Bapas yang ketika anak-anak ini berhadapan dengan hukum, maka harus dipastikan walaupun ini anak sebagai korban atau mungkin dia pelaku, tetapi hak-haknya masih melekat. Oleh karena itu kewajiban negara melalui amanat undang-undang itu harus dipenuhi. Nah, kami-kami inilah yang di aspek penanganan. Nah, belum kita berbicara bagaimana ada aspek pencegahannya. Nah, seperti itu. Kalau dari UPTD sendiri Pak, kalau ada kekerasan anak gitu ya, apa yang dilakukan biasanya dari pemerintah? Ya, yang pasti kami bersama dengan pihak APH dalam hal ini lebih khusus untuk Polda, kami berkolaborasi. Setiap pengaduan yang kami terima, tergantung apakah mereka duluan melapor di kepolisian atau di UPTD, kami selalu ada komunikasi, berkoordinasi. Oke, baik. Contoh, ketika ada kasus yang kami tangani, maka kami harus secara lisan harus menginformasikan bahwa ada kasus yang kami tangani yang kemungkinan kami akan dampingi di Polda. Sebaliknya juga ya Pak, dengan kepolisian kadangkala ketika mereka sudah duluan di SPKT atau sudah ke tempatnya Pak Paulus, seringkali Pak Paulus sudah telepon, Pak tolong ada pendampingan korban untuk mendampingi. Oke. Seperti itu. Jadi koordinasinya ini sering juga gitu ya. Oke, luar biasa. Dan yang pasti kalau boleh tahu ini ya Pak, bagaimana proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh pihak kepolisian sendiri? Kalau misalkan kedapatan nih anak melakukan kekerasan atau jadi korban lah ya, biasanya itu apa yang sering dilakukan Pak? Penindakannya sendiri yang biasanya dilakukan. Yang pertama memang kita harus koordinasi dulu karena ini kan penanganan terhadap anak ini kan perlu harus kehati-hatian ya. Iya. Karena memang sudah amanat undang-undang juga, baik dia itu sebagai pelaku maupun dia korban, kita harus perlakukan sama. Nah ini yang kita harus ambil langkah, kita koordinasi dengan teman-teman, baik dari UPTD untuk pendampingan. Karena anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, baik dia pelaku maupun dia korban, itu kita harus pendampingan. Nah,
dari teman-teman ini kita minta bantuan untuk mendampingi, untuk baik untuk memberikan pemahaman konselor untuk apa ketika dia berhadapan dengan hukum yang dia lakukan. Nah, itu kita harus koordinasi terus. Nah, di samping juga stakeholder yang terkait juga, dalam hal ini Bapas maupun mungkin dari dinas sosial juga, kita harus minta bantuan untuk bersama-sama. Karena kasus penanganan ini, anak ini memang agak kompleks, Bu, ya. Karena itu, walaupun mereka sebagai pelaku, tapi tetap kita harus memberikan hak-haknya mereka, ya, walaupun dia sebagai pelaku. Nah, ini yang menjadi kekhususan atau kekhususan yang memang untuk anak. Nah, ini yang banyak yang kita alami, banyak kita rekan-rekan penyidik alami baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres. Nah, itu yang selalu kami sampaikan bahwa rekan-rekan yang mengalami di tingkat Polres agar tetap berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder yang terkait untuk sama-sama menangani kasus ini. Begitu. Oke, baik. Kalau Pak Arthur sendiri, Pak, apakah aturan hukum yang ada sekarang ini apakah sudah cukup kuatkah, Pak, untuk melindungi anak dari kejahatan? Berkaitan dengan regulasi atau aturan hukum yang sudah ada atau yang berlaku di kita saat ini, ya tentunya ini bukan hal yang baru. Sejak tahun, kalau tidak salah di Undang-Undang 23 itu sejak tahun 2002, ya 2002 baru dia ada perubahan lagi di posisi 2014 dan penambahan ada Perpu nomor 1 2016 yang justru memang hak-hak anak itu memang betul-betul sudah dibungkus atau sudah dilindungi secara undang-undang. Jadi kalau berkaitan dengan undang-undang, ya mungkin kita lihat segala bentuk kejahatan yang yang terjadi kepada anak ataupun juga sebagai pelaku anak, ya tentunya sudah ada aturan hukumnya. Sehingga ya mungkin dari regulasi yang ada, ya tinggal bagaimana masyarakat ketika mengetahui terkait adanya satu peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan anak secara aktif tentunya berkoordinasi, karena ya memang hal-hal yang seperti ini yang agak susah juga. Kami penegak hukum maupun dari UPTD hanya posisinya menunggu laporan. Iya. Nah, mungkin di satu sisi hal yang lain ini ketika terjadi satu peristiwa pidana seperti ini menjadi satu hal yang mungkin pergumulan juga, apakah mau dilaporkan atau mau keep atau bagaimana. Nah, ini yang tentunya perlu, tadi ya sudah disampaikan juga dari Pak, ini sudah harus ada sosialisasi sehingga masyarakat pun juga tentunya mengetahui akan regulasi atau aturan hukum yang ada. Mungkin ini ada juga gitu ya pemikiran dari masyarakat. Kalau saya melaporkan gitu ya kekerasan atau apapun yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu ya, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga, apalagi itu kepada wanita, ibu rumah tangga atau anak-anak gitu ya. Kadang-kadang kan orang berpikir ini aib loh, aib keluarga. Aduh jangan sampai orang-orang luar tahu gitu kan. Terkadang kan banyak pemikiran seperti itu gitu ya. Ada juga yang ingin melapor tapi mereka takut karena akan terjadi pengancaman, takut akan dibunuh lah atau bagaimana. Nah, bagaimana nih Pak? Ada perlindungan nggak sih untuk yang melaporkan gitu ya, atau ingin memberikan informasi bahwa ini ada tindak kekerasan loh dalam dalam keluarga ini, atau bagaimana? Jadi kalau kita bicara terkait dengan perlindungan anak, tentunya kalau mungkin kalau di KUHP terkait dengan hal-hal yang seperti ini sifatnya delik aduan mungkin. Tetapi kalau di dalam undang-undang perlindungan anak, sifatnya itu bukan delik aduan. Ya, delik biasa. Artinya semua orang bisa melaporkan ketika terjadi satu peristiwa pidana. Nah,
Misalnya terkait dengan kita melihat ada anak yang dipukul atau dianiaya, siapa saja bisa melapor. Oh, saya melihat ini, ada kejadian seperti ini ya, siapa datang melapor gitu. Tetapi ya memang tadi sudah disampaikan ya memang itu satu polemik juga, misalnya di dalam keluarga gitu, ataupun juga terhadap kekerasan terhadap perempuan misalnya, seperti itu yang notabene di situ ada suami istri gitu kan ya, yang akhirnya jadi polemik di situ. Jadi ya mungkin seperti itu. Serba salah gitu ya Pak ya, Iya. polemiknya ya. Ya baik, yang pasti untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, mungkin ingin bertanya juga kepada narasumber kami di hari ini terkait topik kita perlindungan anak antara regulasi dan realita gitu ya. Anda bisa sampaikan opini Anda di 082195835080 ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya terus tetap bersama kami di kesempatan hari ini di Forum Kawan Nuha. Sesaat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih di Forum Kawan Nuha hari ini dan masih topik yang sama, perlindungan anak antara regulasi dan realita ya. Dan yang pasti pendengar di zona hari ini masih bersama dengan narasumber kita ya, ada Bapak Marcel, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ada Pak Paulus selaku Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Sulawesi Utara, dan juga ada Pak Arthur Piri SHMH gitu ya di hari ini yang juga sudah hadir selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado di hari ini di Forum Kawan Nuha. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan Anda bisa bertanya langsung melalui SMS dan juga WhatsApp kami di line telepon WhatsApp kami di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080, atau Anda bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp dan juga di YouTube kami di hari ini di RRI Manado ya. Dan yang pasti ada telepon masuk hari ini. Ada penelpon? Oke, Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi dengan Pak Sartono di Kombos. Oke, Pak Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bapak-Bapak kita, narasumber kita? Salam sehat Pak. Pak Sartono, salam sehat. Pak Sartono ya. Ya, Pak Sartono. Yang ini undang-undang regulasi dan realita undang-undang perlindungan anak. Memang ini perlu. Dan ini walaupun ini sudah pernah juga diangkat, tapi tidak mengapa. Kita harus memberikan juga kepada masyarakat supaya masyarakat ini harus tahu persis bagaimana, karena ini anak ini adalah merupakan suatu anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mereka juga ini adalah akan membawa bangsa ini ke depan, yaitu harus dimulai.
Itu undang-undang ini memang sudah lama dikeluarkan, undang-undang perlindungan anak. Tapi yang saya maksud ini kan yang orang bahas ini yang sudah terjadi. Yang belum terjadi ini yang bagaimana orang mau mencegah hal ini. Karena kepolisian kan cuma melindungi, tapi cara pencegahannya ini yang terjadi di masyarakat kita. Oke. Kita kira Kak, bagus juga ada ini, mohon maaf, bagus juga ada PPA yang hadir supaya itu karena ada orang yang lebih ke depan untuk mengatasi hal ini. Yang terjadi ini, kenapa sampai terjadi hal itu? Kita kira semua akan terlibat hal ini untuk pencegahannya ini. Langsung pertanyaannya Pak Sartono, apa yang ingin ditanyakan? Yang tanyakan ada kategori kan. Ini kalau bicara anak-anak ada, kita kira ada kategori. Begitu juga perlindungan atau karena dengan pidana ini. Kita kira ada kategori apa yang harus kita lakukan. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Merdeka. Oke, selamat pagi Merdeka Pak Sartono ya. Kira-kira siapa yang menjawab ini terlebih dahulu? Atau Pak siapa? Kira-kira apa saja kategori-kategorinya? Oke, Pak Marcel. Harus perjelas kategori apa ini. Kalau dari usia anak ya, Iya. kita harus berangkat merujuk pada apa yang jadi amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Definisi anak ini itu kan adalah yang disebut anak adalah sejak dalam kandungan sampai pada sebelum mencapai 18 tahun atau 17 tahun 364 hari lah. Artinya besok 18 tahun tapi hari ini dia masih 17 tahun. Oke, itu sudah dilindungi gitu ya? Ya, dilindungi sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak kan ada anak dari kelompok usia anak ada dari 0 sampai 5 kalau berdasarkan apa yang kelompok umur dari BPS 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 9 sampai 11 sampai 15 dan seterusnya. Nah, tentunya penanganan ini berbeda ya. Karena berbicara undang-undang terkait penanganan itu ada 2 undang-undang yang merujuk di sana. Undang-undang 35 dan Undang-Undang 11 tahun 2012 ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Arthur dan Pak Paulus, ketika anak berhadapan dengan hukum, maka yang menjadi rujukan itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2012 terkait anak pelaku, anak yang berhadapan hukum, baik sebagai pelaku, saksi dan korban. Nah itu tentunya perlu ada intervensi seperti itu. Nah kaitan dengan tadi Pak yang dimaksud Pak Sartono, saya belum terlalu jelas kategorinya seperti apa yang mungkin lupa untuk menyampaikan secara jelas. Tapi yang mungkin saya tangkap perlu adanya pencegahan, aspek pencegahan. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara tupoksinya adalah selain kami UPTD teknis yang melaksanakan penanganan, tapi ada aspek pencegahan. Nah, berbicara pencegahan itu memang sudah banyak pencegahan dilakukan karena harus dilihat bahwa kasus yang terjadi baik perempuan dan anak itu ibarat fenomena gunung es ya. Yang terlapor itu hanya sedikit tetapi sebetulnya faktanya banyak yang belum terlapor. Karena ada berbagai aspek seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arthur. Tadi juga Mbak Yetlin bilang bahwa tabu gitu ya. kemudian takut melapor, kemudian Ini masih aib bingung keluarga, gitu. apakah mau melapor seperti apa. Kemudian ada yang masih takut mau melapor ke polisi, bagaimana caranya. Nah, padahal polisi sudah membuka diri juga untuk selalu dekat masyarakat, tetapi masyarakat masih perlu untuk diedukasi dan memberikan penguatan sehingga kami UPTD, PPA dan Dinas di samping melakukan pencegahan tetapi kami juga harus mensosialisasikan bahwa ada akses. Masyarakat jangan takut melapor. Dan kalau melapor itu komitmen pemerintah, Pak Gubernur mengatakan bahwa penanganan itu gratis. Ya. Kami akan menyediakan pendamping hukum, psikologi. Nah, penampungan sementara kalau ada tadi Pak tadi katakan bahwa ada keterancaman, kami punya rumah penampungan sementara. Oh, ada rumah. Bersama juga dengan kepolisian kadangkala ketika mereka melapor pada Pak Paulus di Polda, Pak ini perlu ada
perlindungan sementara untuk jangan dulu pulang. Nah, dikirimlah ke kami, ke Oke, baik. UPTD PPA. Jadi seperti itu ya upaya-upaya pemerintah ya. Oke, bisa tambahkan Pak Paulus? Cukup atau? Mungkin kami menambahkan sedikit apa yang ditanyakan oleh Pak Sartono tadi dari Kombos, bahwa memang untuk kasus penanganan anak ini memang rumit ya. Kita menyampaikan rumit karena aturan dan undang-undang untuk perlindungan anak ini membuat kita harus memberikan hak-haknya kepada anak ya. Nah, banyaknya terjadi di kasus kekerasan terhadap anak itu lebih banyak terjadi itu karena kurangnya perhatian atau dari orang-orang terdekat dari anak itu ya, Dari keluarganya keluarga gitu ya, dalam Pak, ya? hal ini ya. Itu yang terkadang bila terjadi itu dari pihak keluarga sendiri yang enggan atau seakan-akan takut untuk melaporkan. Gitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Tetapi permasalahan-permasalahan ini kita upayakan supaya masyarakat bisa untuk memberikan informasi-informasi bila ada kejadian-kejadian yang melibatkan anak ya. Oke. Yang kita harus minta. Jadi masyarakat harus berani untuk menyorakan dalam hal ini. Oke, Itu aja. baik. Pak Atul bisa menambahkan? Tentunya sangat sependapat dengan tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, dan mungkin salah satu ini dari penanya berkaitan dengan fungsi pencegahan ini yang memang betul-betul memang di kami pun juga selalu setiap kali ada kesempatan untuk melakukan sosialisasi, kami beberapa kesempatan kami mengambil judul terkait dengan kekerasan terhadap anak ini, karena ya memang salah satu yang bisa yang bisa mencegah terjadinya satu perbuatan tindak pidana ya tentunya dengan pencegahan. Bagaimana pencegahan itu ya tentunya kami memberikan pengantar-pengantar yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya tambahkan, saya sependapat berkaitan dengan pencegahan di dalam perlindungan anak. Baik. Ya masih sekarang nih ada juga ya pendengar kita yang sudah bertanya melalui YouTube kita gitu ya. Sekarang banyak kasus kriminal sajam yang pelaku di bawah umur atau anak peranggang gitu ya. Bagaimana aparat menyingkapi itu? Mereka sudah berbuat kriminal tapi di sisi lain dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih dari Om Nyong. Oke, terima kasih Om Nyong. Nah, kira-kira nih yang mau menjawab boleh Pak siapa? Pak Paulus? Terserah yang mana nih? Pak Paulus, nanti Pak Marcel juga tambahkan, dan Pak Arthur juga. Terima kasih dari Om Nyong. pertanyaan dari Om Nyong melalui YouTube. Memang sekarang ini memang agak marak ya, anak-anak yang di bawah umur sering-sering membawa barang tajam ya. Kalau istilah Manado mengatakan spek-spek ya. Spek-spek ya. Spek-spek. Nah, itu yang lagi ngetren di kalangan anak-anak. Nah, tetap yang namanya tindak pidana atau yang ada terlibat dalam bentuk pidana ya tetap kita akan proses ya. Walaupun itu anak yang secara notabene dilindungi oleh undang-undang, tetap kita akan proses. Nah, dalam prosesnya itu kita akan tetap melihat berbagai sisi nanti ya. Jadi secara umum kami menyampaikan bahwa tetap kita akan proses ya untuk anak-anak yang memang boleh dikatakan sudah membawa sajam, sudah mengancam kesana kemari, membuat keonaran. Ya. Undang-undang siap untuk mengakomodir mereka kalau memang kita akan bawa ke sana kan gitu. Gini tuh. Baik, tahan sebentar, di sini ada telepon lagi masuk ya, lain telepon. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana nih Pak? dengan Heri Pak Heri di mana Pak? Pateli. Tateli. Oke, silakan Pak Heri. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Perlindungan anak kan, ada undang-undangnya. Jadi bukan juga kekerasan, masalah pelecehan atau seksual. Namun juga dengan teknologi sekarang Pak,
banyak menjadi kenyataan anak laki-laki, anak perempuan. Bahkan banyak anak perempuan di bawah umur 13-14 tahun sudah berani melompat jendela. Sudah berani kumpul-kumpul di satu tempat. Ini pernah teman saya sampaikan ke polisi. Polisi bilang, aduh, susah mau apa-apa dorang. Karena orang mau didik juga, tidak lama dia akan melompat jendela ulang. Nah di sana itu mereka itu sudah menggunakan tuh barang-barang yang haram. Pokoknya sudah sangat luar biasa. Jadi kalau mau diperhatikan, sepertinya mental anak ini sudah terganggu karena memang teknologi yang sekarang kan. Jadi apakah ini apa namanya, saya juga belum terlalu akrab di telinga ini. PU. Ini baiknya harus ada penyampaian atau sosialisasi alamat dan nomor telepon. Supaya biasa masyarakat kalau terjadi seperti itu mau polisi. Mari seperti saya katakan tadi, polisi bilang, aduh susah dorang loh. Bahkan ada seorang polisi yang mengatakan, aduh kesebiar dia, nanti seperubah sarbat dia mau pulang itu. Nah ini kan yang bahaya, ini yang banyak terjadi. Jadi kira-kira dalam perlindungan anak ini harus menyampaikan di mana alamatnya, bagaimana caranya untuk menghubungi dan ditangani, atau mungkin ada psikolog di sana untuk terapi agar supaya tuh anak itu bisa kembali mentalnya. Oke, baik Pak Heri. Kira-kira itu saja. Baik. Semoga terjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heri di Tateli hari ini yang sudah bertanya. Ini banyak sekali kasus seperti ini gitu ya. Kalau melaporkan mungkin selain pihak kepolisian, kira-kira bisa dilaporkan kemana juga ini? Kira-kira dari Pak Marcel. Ya, terima kasih ya sebelumnya Pak Heri ya untuk masukannya. Yang pasti kami mau informasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Heri, sebetulnya kami bersama Polda sudah banyak melakukan penanganan seperti itu. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan kemudian ada aparat yang mengatakan itu, mungkin ada aparat yang mungkin belum tahu. Hanya beberapa oknum gitu saja ya. ya. Padahal kami, baik kami maupun Polda sudah melakukan apa yang sudah dilakukan. Jadi contohnya begini. Kasus yang disampaikan oleh Pak Heri, ada case yang sudah beberapa kali melakukan, dan ketika Polda menerima lebih dulu, seringkali komunikasi dengan kami dan ada petugas kami melakukan pendampingan. Nah, UPTD Perlindungan Perempuan Anak ada mekanisme melakukan penanganan yang namanya manajemen kasus, mulai dari identifikasi, kemudian lakukan asesmen secara menyeluruh kebutuhan. Apalagi kalau permasalahan anak yang kompleks, kita harus melihat ekologi anak, lingkungan anak. Kita jangan hanya melihat kenapa anak ini berbuat ini, karena setiap perbuatan anak itu ada sebab, ada akibatnya. Jadi mulai dari pola pengasuhan dari keluarga, kemudian bagaimana juga di lingkungan keluarga secara umum, kemudian dia bergaul masyarakat, kemudian lingkungan pendidikannya seperti apa. Nah, sehingga memang dibutuhkan kerjasama. Jadi jangan hanya kemudian hanya memberikan saja kepada aspek penanganannya. Ya. Keterlibatan semua itu harus kita lakukan. Sehingga di dalam asesmen kebutuhan itu kami ada kasus yang disampaikan Pak Heri, kami lakukan pendampingan psikolog. Kemudian panggil orang tua, asesmen kepada orang tua, kemudian juga bagaimana melibatkan tokoh rohaniawan. Jadi baik. aspek psikolog dan rohaniawan itu harus secara bersama-sama. Seperti itu. Mungkin masyarakat awam di sini juga mendengarkan gitu ya siaran kita di hari ini. Mungkin secara langsungnya gitu ya, kemana nih harus dihubungi? Kalau selain kepolisian, ada nggak yang bisa langsung mudah dihubungi untuk datang gitu ya di lokasi tersebut? Yang pasti kami sudah banyak melakukan sosialisasi, baik di medsos, kemudian RRI juga menjadi salah satu media kami untuk melakukan sosialisasi. Jadi kami ada kanal aduan. Kanal aduan yang secara tidak langsung ada yang namanya SAPA, call center 129. Bisa diulangi lagi Pak? SAPA 129. Kemudian kami juga memiliki WhatsApp untuk pengaduan ya.
Tapi yang paling gampang itu 129. 129. Itu baik ke kementerian, dan kemudian kalau lokus kejadiannya ada di Sulawesi Utara, di Manado, langsung mereka menghubungi petugas. Oke, kami. jadi masyarakat bisa menyampaikan apapun Laporan, gitu ya? pengaduan, Pengaduan. dan ingat kalau itu pelapor menganggap bahwa untuk dirahasiakan, itu bisa kami rahasiakan. Oke, Seperti baik. itu. Kalau Pak Paulus bisa tambahkan? Tambahkan sedikit seperti yang disampaikan juga oleh Pak Marcel tadi. Sebenarnya banyaknya kasus-kasus yang melibatkan anak itu memang setelah kita menganalisa semua, setelah sudah ada di kantor kepolisian, ternyata perilaku-perilaku anak ini berdampak dari lingkungan-lingkungan yang dia alami. Apakah itu dari lingkungan keluarga, di sekolah, atau mungkin di kelompok-kelompoknya itu, sampai anak itu terbawa-bawa untuk hal-hal yang demikian. Nah, ini yang memang kami juga dalam hal ini tetap membutuhkan rekan-rekan kami dari UPTD, ya, supaya bisa membantu untuk memulihkan mental anak ini untuk perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin bagi orang tuanya meresahkan ya, dalam hal ini. Nah, secara hukum ya memang kami melihatnya juga dulu. Kalau dari penegakan hukumnya ya mungkin ya bisa, tapi kami melihatnya agak lebih jauh lagi ya ke dampak hukumnya ya. Nah, itu dampak hukumnya yang kami harus melihat, makanya secara perbuatan, secara hukumnya mungkin kami akan melihat kan, udah kalau bisa mungkin dari sini kita akan adakan pembinaan, berikan teman-teman mungkin dari pihak UPTD atau mungkin dari dinas sosial yang bisa memberikan tracing untuk anak ini, supaya apa yang dilakukan selama ini yang mungkin meresahkan bagi keluarganya itu bisa kita redamkan gitu. Nomor aduan ada Pak? Kalau aduan tetap ke call center 112. 110 sorry ya, 110. 110 Iya, ya. kasih. Kalau dari kejaksaan Pak? Jadi Pak Arthur? sependapat juga berkaitan dengan kalau dari segi regulasi, dari segi peraturan undang-undang ataupun juga peraturan daerah, tentunya sudah sangat lengkap dan semaksimal mungkin kita melaksanakan perintah undang-undang maupun tupoksi kita di dalam tugas kita masing-masing. Tetapi ya memang yang paling penting di situ adalah bagaimana orang tua, keluarga itu melakukan didikan-didikan terhadap anak itu sendiri, sehingga ya mungkin perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kenakalan tadi ya, mungkin case yang mungkin keluar dari jendela ke bagaimana itu tentunya bisa Uji nyali itu ya, suka lompat-lompat ya. bisa diminimalisir, mungkin begitu. Oke, baik. Ya Mas, ini ada WhatsApp juga yang sudah masuk dari ini. Sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kasus bullying di sekolah terlaksana dan terrealisasi di Sulawesi Utara? Mengingat dampak psikologis korban dan mental bisa berkepanjangan, dari Arif di Bitung. Mungkin ini kalau masalah ini ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang kayaknya dari kejaksaan bagaimana nih? Pak Arthur. Sejauh mana nih? Ya, ini memang satu hal yang memang sering pun juga kami sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan jaksa masuk sekolah ya, terkait dengan bullying ini. Ini memang satu hal yang sering terjadi, dan fenomena itu kemarin itu sempat sangat menghebohkan. Karena ada korban di situ bahkan sampai meninggal dunia di dalam lingkungan sekolah terkait dengan bullying ini. Ya tentunya kalau tadi kembali lagi di dalam undang-undang ya tentunya pasti itu sudah ada yang mengatur terkait, karena kan tadi pun juga sudah dijelaskan terkait dengan itu anak sebagai pelaku di situ pun juga ada. Tentunya ya pasti yang namanya di sekolah pasti pelakunya itu pasti anak di situ. Dan bagaimana ya kalau undang-undang ya tentunya ya kalau berkaitan dengan kekerasan, berkaitan dengan bahkan mungkin sampai dengan meninggal dunia, tentunya sudah ada hukum atau pasal-pasal yang berlaku. Tetapi ya ini memang salah satu konsen kami terkait dengan penghapusan bullying yang ada di sekolah. Ada program juga dilakukan oleh kejaksaan gitu ya? Ya, ada juga. Oke, ya pastinya ada penelpon lagi di hari ini. Oke. Yang pastinya di sore hari ini gitu ya, kalau kita melihat gitu ya, memang ada banyak sekali tindak kekerasan, tidak hanya anak-anak saja sekarang gitu ya, bahkan wanita, ibu-ibu rumah tangga pun gitu ya juga mengalami yang namanya KDRT gitu ya. Tapi balik lagi ke semuanya itu,
sebenarnya kembali ke diri kita gitu ya, selaku korban ataupun juga masyarakat gitu ya, harus ada koordinasi, harus berani melaporkan gitu ya, itu yang paling penting sebenarnya gitu ya. Oke, baik, yang pasti masih banyak sebenarnya yang ingin ditanya gitu ya di hari ini terkait perlindungan anak antara regulasi dan realita, tapi waktu juga tidak memungkinkan, tapi hari ini kita langsung saja di closing statement gitu ya. Kira-kira nih apa harapan dari bapak-bapak gitu ya terhadap pemangku kebijakan dan juga masyarakat luas dalam mewujudkan perlindungan anak yang ideal, apalagi yang ada di Sulawesi Utara ini. Silakan untuk closing statementnya kami persilakan dulu Pak Marcel dulu ya, silakan Pak. Terkait perlindungan anak, kami sebagai TUSI yang dipercayakan oleh Pak Gubernur dalam kaitan dengan layanan publik untuk perempuan dan anak yang menangani kasus perempuan dan anak, mengharapkan pada masyarakat jangan takut melapor, silakan melapor di kanal aduan yang sudah kami siapkan. Lalu kemudian perlu ada kerjasama dari lintas sektor, peranan dari masyarakat, tokoh agama, dan menjadi perpanjangan informasi kepada masyarakat agar supaya pencegahan itu yang dikedepankan sehingga aspek penanganan itu diminimalisasi. Baik, oke Pak Paulus. Terima kasih dari pihak kepolisian, khususnya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Makanya Polri sekarang konsen sudah membentuk direktorat sendiri ya untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu sudah direktorat sendiri. Di tingkat Mabes sudah jadi direktorat tersendiri untuk PPA dan TPPO. Di tingkat Polda nanti sudah akan dibentuk jadi direktorat sendiri. Jadi tidak di bawah Direktorat Kriminal Umum lagi. Jadi tingkat Polres sudah nanti akan jadi Kasat PPA dan TPPO. Jadi begitu konsennya Polri dalam hal ini untuk menanggapi atau menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, dalam hal ini kekerasan dan TPPO. Dan Polri juga mengimbau tetap masyarakat untuk berani bersuara. Dalam hal ini dari Direktorat PPA dan TPPO Bareskrim Polri ada tagar Rise and Speak. Ya, tagar Rise and Speak itu mengajak masyarakat untuk berani dan mampu menyuarakan, ya, berani menyuarakan ketika ada hal-hal yang dilihat atau dirasakan, terutama di dalam lingkungan lingkup kekerasan itu atau yang menyangkut lebih luas untuk perdagangan orang. Terima kasih. Baik, Pak Atur. Terkait dengan closing statement, tentunya pengembangan pola asuh orang tua dan keluarga itu sangat diperlukan karena berkaitan dengan regulasi, aturan, penegakan hukum itu tentunya sudah sangat lengkap dan kami sudah sangat melaksanakan tupoksi kami ya tentunya sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan. Namun dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kekerasan terhadap anak itu tidak terjadi ya tentunya salah satunya itu pengembangan pola asuh orang tua dan keluarga yang harus dikedepankan mungkin seperti itu. Oke, Pak Diba, ada intinya kembali lagi ke keluarga dan pola didiknya, pola asuhnya seperti apa gitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih hari ini Pak Marcel, Pak Paulus ya dan juga Pak Arthur sudah hadir di hari ini di Forum Kawanua terkait topik kita hari ini perlindungan anak antara regulasi dan realita. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanya tapi kita tidak oleh waktu juga gitu ya di hari ini. Baik, yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar yang juga sudah menyampaikan pendapat Anda, opini Anda juga tadi di 082195835080. Terima kasih juga untuk Anda yang menonton siaran kami di YouTube kami di RRI Manado dan mendengarkan siaran kami juga di RRI Pro 1 di hari ini ya. Dan saya Lisa Alfiani, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini bersama tim teknik juga dan juga wakili Kepsta RRI Manado juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terus simak program-program RRI Pro 1 karena masih banyak lagi program-program spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, sukses selalu untuk semuanya dan terima kasih bersamanya. Ya, saya Lisa Alfiani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Bersama